Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andriawan dari kelompok 2 akan membahas macam-macam perangkat keras pada komputer atau hardware. Hardware atau perangkat keras pada komputer adalah komponen-komponen dari komputer yang dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Di sini kita akan membahas masing-masing perangkat keras pada komputer. Fungsi hardware sendiri pada komputer adalah untuk mendukung sistem kerja atau operasi pada komputer dengan baik. Ada berbagai macam komponen pada komputer untuk mendukung sistem kerja atau operasi. Berikut kami merangkum beberapa hardware pada komputer sebagai berikut. Pertama ada input device atau perangkat masukan, yang kedua ada process device atau perangkat pemrosesan, yang ketiga ada storage device atau perangkat penyimpanan, yang keempat ada output device atau perangkat keluaran. Pada input device atau perangkat masukan terdapat mouse dan keyboard. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor atau pointer dan memilih apa yang akan dikerjakan, dan keyboard sendiri untuk memasukkan data berupa angka, huruf, dan juga simbol. Kemudian pada process device terdapat motherboard, dan motherboard merupakan papan sirkuit untuk menghubungkan komponen komputer lainnya agar bisa terkoneksi satu sama lain. Kemudian prosesor lebih dikenal dengan sebagai otak dari komputer. Prosesor sendiri berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol sistem kerja untuk berjalannya pada sistem komputer. Contohnya ada Intel atau AMD. Kemudian power supply. Power supply berfungsi untuk merubah arus listrik AC menjadi DC, karena pengoperasian komponen-komponen pada komputer menggunakan arus listrik DC. Dan cooling fan. Cooling fan sebagai pendingin agar menjaga suhu pada CPU terjaga dari panas. Pada storage device terdapat memori internal dan memori eksternal. Pada memori internal terdapat RAM, ROM, dan hard disk internal. Kemudian RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer. RAM dapat membantu proses kinerja dari prosesor. Kemudian ROM adalah sebagai pengingat dari aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer sedang berjalan. Kemudian hard disk internal sebagai penyimpanan database. Database membantu sebuah program atau aplikasi agar berjalan dengan baik. Kapasitas hard disk terdiri dari 128 GB, 256 GB, 512 GB, hingga 1 TB. Dan pada memori eksternal ada SD card, flash disk, dan hard disk eksternal. Dan pada output device terdapat monitor, printer, speaker, dan headset. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data yang telah dioleh dalam bentuk gambar maupun tulisan. Kemudian printer mencetak data berupa gambar, foto, maupun tulisan dengan media kertas. Speaker mengeluarkan hasil suara sesuai dengan yang diperintahkan oleh user. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Andriawan, dan tadi teman saya Muhammad Andriawan sudah menjelaskan beberapa perangkat keras pada komputer, dan kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal software Windows, dan yang saya akan install kali ini Windows 7 Ultimate. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan, siapkan flash disk. Yang kebetulan saya ini flash disknya sudah ada Windows 7 yang udah di boot, jadi tinggal masukkan saja flash disknya dan kita nyalakan laptopnya. Kemudian kita tekan tombol F2. Setiap ini berbeda-beda, ada yang F10. Setelah itu kita pilih USB ADG nomor 1, tekan F10, terus setup, kemudian yes.
kemudian klik apapun, lalu akan muncul seperti ini, Windows is loading file. Kemudian kita next, tekan tombol next, kemudian install now. Kemudian kita pilih Windows yang akan kita install. Ada beberapa pilihan, kita akan dari Windows 7 Ultimate 64 bit ya, ini terus kita centang ini, terus kita next, terus kita pilih yang ini yang bawah ya. Ini partisi ada dua, partisi local disk D dan local disk C. Berhubung ini sudah ada instalannya, jadi kita format, kita oke. Nah, untuk yang ini kalau kita nggak mau format semua, kita nggak perlu format, dan untuk saya kita install di sistem. Kita tunggu sampai proses instalnya selesai, mungkin akan cukup memakan waktu. Nanti kita cepetin aja videonya biar tidak memakan terlalu banyak waktu.
kita masukkan username-nya. Saya masukkan nama saya Teguh Andriawan. Nah, dan untuk password boleh diisi, boleh enggak. Kita next saja. Lalu kita pilih use recommended setting, lalu kita pilih zona waktu untuk Indonesia plus 7 Jakarta. Nah, kita pilih Jakarta dan dari Bangkok ke Jakarta. Kita setting tanggalnya, ini tanggal 30 Maret 2021. Kita setting tahunnya dari 2021 dan tanggal 30 jam samain aja jamnya sama saya buat video ini jam 5.50. Ya, kita tunggu lagi. Ya, ini proses install loader, Windows loader untuk aktivasi Windows. Kita tunggu sampai proses selesai. Ya, sudah mulai restart. Tadi kayaknya aktivasinya ini enggak aktivasi, soalnya saya pakai laptop saya yang lama itu pakai Samsung, tadi kok LG gitu. Nah, ini kok ini LG, laptop saya itu Samsung nih, tapi kok LG. Ini saya nggak tahu kenapa, mungkin aktivasinya tadi nggak teraktivasi. Kita tunggu saja. Soalnya ini juga kerekan Windowsnya, kalau yang ini mahal jadi yang kerekan. Dan kita atur screen resolutionnya, kita atur ini ke 1024 ini, terus kita oke, terus ya begitulah cara instalasi Windows 7 Ultimate 64 bit. Untuk kekurangannya saya mohon maaf.